Assalamualaikum. Hai viewers, balik lagi di Novlog, Nova Ngevlog. Yeay. Buat viewers yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe ya, biar Novlog makin semangat review tempat-tempat penginapan dan wisata untuk keluarga. Dan semoga vlog kali ini bisa menjadi referensi liburan bersama keluarga ya viewers. Video kali ini bukan seperti biasanya, Novlog bukan mau ngebahas soal hotel, villa, atau camping. Di video ini Novlog mau sharing pengalaman naik kapal feri. Setelah pandemi bertahun-tahun, baru kali ini Novlog jalan jauh lagi, nyebrang pulau. Rencananya Novlog mau ke Lampung untuk stay di salah satu hotel di Lampung. Untuk review hotelnya bisa tonton di video selanjutnya ya. Terakhir Novlog naik ferry itu udah lama banget. Dan dulu kalau mau nyebrang tinggal datang aja ke pelabuhan, terus nanti beli tiket di loket, dan biasanya nggak lama nunggu kapalnya dan langsung jalan. Nah ternyata sekarang udah beda banget. Awal berangkat Novlog masih belum tahu kalau beli tiket kapal ferry ini sekarang via online. Jadi awalnya Novlog cuman jalan aja kayak seperti biasa jalan ke pelabuhan. Sepanjang jalan arah ke pelabuhan, di pinggir-pinggirnya banyak counter-counter yang jual tiket online. Akhirnya Novlog beli di situ. Novlog kan sampai pelabuhan ini jam 1:30. Rencananya mau naik ferry express yang jam nunggunya nggak terlalu jauh, jam 2:30 atau jam 3-an deh. Jadi nunggu-nunggu 1 jam masih oke lah. Tapi ternyata nggak dapet, udah kehabisan kuota katanya. Adanya di jam 16.45 untuk yang ferry express. Novlog langsung mikir, aduh lama juga nunggu di sini 3 jam. Harus ngapain gitu ya. Akhirnya Novlog tetap beli tiket ferry tapi yang reguler. Info dari si mbak yang jualan kalau ferry express perjalanannya kurang lebih 2 jam. Terus kalau yang reguler 1 jam lebih lama, jadi sekitar jam 3 jam di perjalanan. Untuk harga ferry express 675 per mobil, 675.000 per mobil, dan ferry reguler 470.000 per mobil. Tarif ini berdasarkan golongan kendaraan dan dihitungnya per mobil ya, bukan per orang. Jadi kalau viewers bawa mobil naik ferry sendirian atau full orang di dalam mobil, tarifnya tetap sama ya. Setelah beli tiket, viewers akan dikasih print out tiketnya, ada 2 lembar, yang satu untuk penumpang dan yang satu untuk petugas. Jam 2 siang Novlog udah di dalam kapal. Prosesnya cepet banget, nggak pakai lama nunggunya, dan kapalnya juga langsung jalan. Perkiraan Novlog nih bakal sampai di pelabuhan Bakahuni jam 5 atau jam 6 gitu. Karena tadi info dari mbak yang jual tiket, perjalanannya sekitar 3 jam. 1 jam pertama masih anteng di dalam mobil. Di jam selanjutnya udah nggak betah, pengen keluar. Selama perjalanan sih lancar, nggak ada kendala di kapalnya. Cuma karena ini kapal reguler, kalau nunggu di luar mobil kurang nyaman. Bau asap kapalnya berasa banget, jadi bikin mual. Setelah 2 jam lebih perjalanan, kapal udah mulai berhenti. Nggak bergerak tapi mesin masih nyala, dan jaraknya udah deket banget kelihatan pelabuhan Bakahuni. Sempet bingung kok stuck di sini, sampai akhirnya ada pengumuman dari awak kapal kalau kapal feri yang Novlog tumpangin belum bisa bersandar karena masih harus ngantri. Ada 2 kapal sebelumnya yang udah lebih dulu sampai. Persepsi Novlog, 2 kapal mah sebentar ya, dikit, cuma 2 gitu. Sambil nunggu dan ada pengumuman lagi, mohon bersabar katanya. Aduh, feeling udah nggak enak. Nggak lama mesin kapal dimatiin dan ada info kalau kapal ini mau pasang jangkar. Novlog masih optimis bakal cepet nyampe, sambil tetap nanya-nanya ke penjual-penjual yang ada di kapal, kira-kira sampainya jam berapa. Dan mereka kasih tahu kalau ngantri satu kapal itu bisa 1 sampai 2 jam. Teng, kepala langsung nyut-nyutan. Ini 2 kapal guys, berarti nunggu sekitar 4 jam di tengah laut gini. Aduh, nyesel banget.
Tahu gitu beli kapal feri yang ekspres yang jam 16.45 aja deh. Mending nunggu 3 jam di darat daripada 3 jam di laut, ya kan viewers? Ada nggak viewers yang pernah punya pengalaman kayak gini? Coba share pengalaman di komentar, atau ada yang udah sering bolak-balik nyebrang ke Pulau Sumatera? Boleh kasih tipsnya buat viewers yang lain. Nah, ternyata katanya kapal feri reguler kalau mau bersandar harus ngantri. Jadi untuk bersandar lebih diprioritasin yang kapal feri ekspres. Sebenarnya sih naik kapal feri ekspres atau yang reguler, waktu sampainya sama aja, yang ngebedain hanya waktu kapal bersandar. Kalau ekspres langsung bisa bersandar karena diprioritasin, sedangkan kalau yang reguler harus ngantri dulu. Tadinya Novlog mau videoin di dalam kapal feri yang reguler ini, cuma banyak banget orang. Terus untuk fasilitas umum nggak tega videoinnya, seperti kamar mandi yang sedap wanginya. Terus airnya tergenang gitu. Untuk musola juga gelap banget dan pengap. Tempat wudhunya pun digabung sama yang cowok. Untungnya pas sholat nggak baru banget azan, jadi nggak rame bareng-bareng orang sholat. Setelah hampir 4 jam nunggu kapal bersandar, alhamdulillah akhirnya sampai juga di Pelabuhan Bakahuni. Udah gelap banget karena sekarang udah jam setengah 9 malam. Dan Novlog masih harus ngelanjutin perjalanan ke hotel yang kurang lebih perlu waktu 1,5 jam dari Pelabuhan Bakahuni. Karena udah punya pengalaman naik kapal feri reguler yang kurang nyaman dan nunggu waktu bersandar yang lama, akhirnya pas mau balik ke Jakarta, Novlog coba booking tiket di online. Booking tiketnya di ferizi.com, dan ternyata setiap jam keberangkatan ada kuotanya dibatasin. Kalau untuk penumpang yang nggak bawa kendaraan, kuotanya sih banyak. Tapi kalau untuk mobil, kuotanya hanya 150 mobil per jam keberangkatan. Novlog bookingnya malam-malam, jadi masih kebagian kuota. Terus kalau untuk keberangkatan yang pagi dan siang relatif sepi. Cuma kalau untuk keberangkatan sore dan malam lebih rame. Jadi mending bookingnya dari malam atau dari pagi-pagi banget, biar masih kebagian kuota. Beli tiket online sendiri harganya lebih murah, selisih 30.000 kalau yang ekspres. Kalau yang reguler selisihnya hanya 12.000. Cuma untuk kuota yang reguler lebih banyak dibanding yang ekspres karena kapalnya banyak dan kapalnya ready terus, jadi nggak perlu nunggu lama buat naik ke kapal. Setelah booking tiket kapal feri ekspres via online dan melakukan pembayaran, Novlog dapat e-tiket via email. Ini kali pertama beli tiket kapal online, jadi masih bingung e-tiket ini harus di print out atau digimanain gitu. Karena setahu Novlog kemarin waktu berangkat, tiketnya bukan di scan barcode-nya. Jadi tiket yang untuk petugas diminta print out-nya, terus nanti dimasukin ke mesin buat membuka palang pintu gerbang masuk mobil. Nah, Novlog udah masuk ke jalur kapal ekspres. Nanti di gerbang ini e-tiket yang dikirim via email akan di print out oleh petugas. Novlog saranin masuk ke pelabuhan 2 jam sebelum waktu keberangkatan aja. Soalnya nih viewers, pas kepulangan ini Novlog kan bareng saudara, cuma beda jam keberangkatan. Nah, dia tuh jadwalnya jam 7, sampai di pelabuhan jam setengah 6. Masih ada spare 1,5 jam dong. Tapi ternyata antrian mobil untuk masuk ke kapal udah ditutup karena udah full. Akhirnya masuk keberangkatan yang jam berikutnya di jam 21. Novlog nggak ngerti nih kenapa ada kasus begini. Mungkin karena ada yang datang dadakan dan beli tiketnya langsung sama calo atau petugas gitu kali ya, dan langsung bisa masuk mobil antrian. Novlog udah pegang tiketnya, nanti tinggal dikasih ke petugas.
Dan check-in tiket ini nggak bisa lebih dari jam keberangkatan ya viewers. Jadi viewers harus bener-bener prepare banget waktunya. Naik kapal Feri Express on time banget. Kapal datang sebelum jadwal keberangkatan, jadi berangkatnya on time, nggak telat waktunya dan nggak tiap jam ada kapal Feri Express ya viewers. Sekarang Novlog udah di antrian mobil yang mau masuk kapal. Kalau udah di antrian gini udah tenang, tinggal nunggu masuk ke kapal. Terus lokasi antrian ini deket mall ya viewers. Jadi kalau mau beli makanan nggak perlu keluar dari antrian mobil karena jarak ke mall deket banget, tinggal jalan kaki aja. Nah ini jembatan untuk penumpang yang nggak bawa kapal yang nggak bawa kendaraan. Jadi dari mall bisa langsung nyebrang untuk masuk ke Feri Express. Ini adalah ruang penumpang. Ruangan ini full AC. Ruangannya bersih dan wangi banget. Sandaran bangkunya tinggi, enak banget, bisa buat tidur. Bikin nyaman selama di perjalanan. Nah ini adalah musola, sama ber-AC juga. Ibadahnya jadi lebih khusyuk. Terus untuk tempat wudunya juga terpisah antara laki-laki dan perempuan. Dan ada tempat main buat anak-anak. Walaupun nggak besar tapi bisa bikin anak-anak seneng dan mood. Soalnya kalau di tengah laut kadang nggak ada sinyal, jadi nggak bisa mainan gadget. Dan ruang bermain ini bisa jadi hiburan buat bocah. Sekian Novlog kali ini. Jangan lupa tonton Novlog selanjutnya ya. Terima kasih viewers. Stay healthy and stay happy. Assalamualaikum.